Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amelia Windasari, NIM 176010092, kelas PAIA 2 semester 6. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita bisa belajar kembali secara online untuk materi akidah kelas 8 semester 2 di bab yang kedua, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ya, coba kalian amati gambar yang ada di layar ini. Yang sebelah kiri ini adalah gambar mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau diberi mukjizat oleh Allah untuk bisa membelah bulan. Kemudian mukjizat yang sebelah kanan ini adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa ini bisa membelah laut merah untuk menyeberang pasukannya. Nah, dari gambar yang sudah kita amati tadi, mukjizat para rasul ini adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Jadi ini adalah mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Adapun dalil yang terkait dengan mukjizat bisa dilihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 174. Mukjizat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat kauniyah dan yang kedua ada mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang terbatas, yaitu mukjizat yang tampak dan dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika membelah lautan. Dan yang kedua ada mukjizat akliyah, adalah yang tidak terbatas, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran, seperti contohnya itu Al-Quran. Istimewaan dalam Al-Quran ini dilihat dari segi keindahan sastranya yang tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Baik, selain mukjizat ada pula kejadian luar biasa yang dialami bukan dari kalangan nabi dan rasul, yaitu berupa karomah, maunah, dan irhas. Kita belajar satu persatu apa itu karomah, maunah, dan irhas. Yang pertama yaitu karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya, yaitu para wali Allah, kekasih Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang saleh dan taat kepada Allah itu dinamakan wali Allah. Para wali tersebut bukan seorang rasul, akan tetapi sebagai manusia biasa, namun karena ketaatannya mereka memperoleh gelar atau sebutan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian juga pernah ya menyimak kisah-kisah para wali yang memiliki kejadian-kejadian luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, ini merupakan bentuk dari karomah. Adapun yang kedua yaitu maunah. Maunah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah ini terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun bisa mendapatkan maunah. Contohnya yaitu ada seorang nenek yang terjebak di dalam rumah yang terbakar. Kemudian nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Padahal ya kalau dalam logika kan nggak mungkin ya seorang nenek yang sudah tua renta bisa menjebol tembok yang kokoh sendiri. Nah, ini kejadian ini disebut maunah, yaitu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan, atau bisa dikatakan ini adalah pertolongan Allah.
Nah, yang ketiga ada irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Nah, di sini contohnya ada Nabi Isa alaihissalam sebelum menjadi nabi sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Ia dilahirkan tanpa ayah dan masih bayi sudah dapat berbicara dengan jelas dan tegas. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya apa itu karomah, maunah, dan irhas. Baik, selanjutnya hikmah yang dapat kita pelajari kepada mujizat dari kejadian luar biasa lainnya. Setelah kita mempelajari apa itu karomah, maunah, dan irhas, kita dapat mempelajari hikmahnya. Nah, hikmah dari mempelajari ini yang pertama ada melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, dapat mempertebal diri untuk selalu beriman dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Oke, jadi di sini adalah hikmah yang dapat kita pelajari dari mukjizat dan kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi dan orang-orang terpilih, orang kekasih Allah dan orang-orang biasa. Baik, cukup sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.